Saudara Presiden Prabowo Subianto memastikan tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan cair sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sementara gaji ke-13 akan diberikan mulai awal tahun ajaran baru di bulan Juni 2025. Kata Presiden Prabowo Subianto, besaran THR dan gaji ke-13 tersebut senilai gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. THR dan gaji ke-13 tersebut diberikan kepada 9,4 juta penerima, termasuk ASN, P3K, TNI Polri, dan juga pensiunan. Besaran pemberiannya adalah bagi ASN Pusat, prajurit TNI, Polri, dan Hakim, meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Saudara, sesuai dengan pasal 217 hingga 223 KUHP, dinyatakan bahwa proses persidangan ini harus berjalan secara tertib dan juga terhormat. Namun pada tanggal 6 Februari 2025, pada persidangan terdakwa Rasman Nasution, proses persidangan ini berjalan ricuh, bahkan ada yang sampai naik ke atas meja, ada aksi saling tunjuk, dan tentu saja ini menjadi pertanyaan publik. Sebetulnya harusnya tata tertib dalam proses persidangan ini berjalan seperti apa, dan apakah ada sanksinya ketika ada seseorang yang kemudian dalam tanda kutip mengacaukan proses persidangan. Saat ini sudah bersama kita saudara juru bicara dan juga Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Mariono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Putu. Pak, kemarin kita sama-sama tahu ramai di media sosial juga bahwa ada kericuhan yang terjadi pada proses persidangan dari terdakwa Rasman. Sebetulnya tata tertib dalam persidangan yang harus ditaati baik itu oleh kuasa hukum, saksi ataupun pengunjung itu seperti apa, Pak? Baik, Mbak Putu, tata tertib persidangan itu menjadi kunci pokok berjalannya persidangan dengan baik, tertib dan aman ya. Kemudian untuk kejadian kegaduhan di hari Kamis tanggal 6 Februari di ruangan sidang inilah ya kejadiannya ya. Sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi. Kami juga menyayangkan banget bahwa seorang terdakwa kemudian didampingi penasihat hukum justru melakukan hal-hal yang menjadi gaduh ya, menjadi gaduh. Ini tentunya tidak baik ya bagi persidangan itu, sehingga hal itulah yang menjadi pemicu pro dan kontra. Akhirnya sikap dari kami sendiri mengambil tindakan keras ya, mengambil tindakan keras untuk melaporkan mereka-mereka yang membuat kegaduhan itu di ruang sidang, seperti itu. Jadi berujung ke pidana atau seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan lebih spesifik? Ke pidana, ya ke pidana, karena satu membuat kegaduhan, kemudian gebrak-gebrak meja, seperti itu ya, melakukan kekerasan ya di depan majelis hakim dengan cara ngebrak meja dan mengatakan hakim koruptor dan sebagainya yang terjadi di persidangan minggu-minggu lalu, seperti itu. Jadi kami bersikap untuk melaporkan hal itu kepada Barreskrim Polri. Namun sekarang sudah menjadi ranah hukum penyidikan dari Mabes Polri, seperti itu. Ada evaluasi khusus yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pak? Yang jelas evaluasi kami langsung ke pengamanan dalam, pengamanan dari pengadilan sendiri. Jadi kita langsung bergerak. Jadi khusus Pamdal ini kita briefing lebih jauh lagi, kemudian untuk bisa kita tempatkan sesuai dengan porsi masing-masing. Kita minta untuk tetap menjaga integritas, tetap berdisiplin diri untuk menjaga persidangan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Salah satu contoh sekarang kita sudah akses satu pintu ya, kita masuk ke ruang sidang, kemudian sudah menggunakan metal detektor sudah. Jadi kemudian para pengunjung itu sudah memakai
name tag yang disediakan oleh pengadilan, meninggal KTP dan sebagainya. Kita Pamdal juga berhak melakukan penggeledahan. Siapa tahu ada yang membahas data tajam dan sebagainya itu di situ. Jadi untuk menjaga tata tertib lebih jauhnya kebiasaan pengadilan ini membacakan tata tertib dulu untuk para peserta sidang. Jadi untuk menjaga tata tertib, untuk menjaga hal-hal yang nggak diinginkan di persidangan seperti itu. Oke, baik. Bapak, terima kasih penjelasannya yang sangat lengkap untuk Kompas TV, sudah berbagi juga untuk Kompas TV. Saudara, tadi satu poin yang perlu diingat sama-sama adalah menjaga tata tertib ini bukan hanya tanggung jawab dari hakim ataupun juga aparat hukum saja, tapi bagi seluruh pihak yang kemudian ikut hadir dalam proses persidangan supaya proses persidangan bisa berjalan lancar, adil, dan juga bermartabat. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, PHK industri padat karya terjadi di bulan Ramadan secara tahunan. Tren PHK juga naik berbarengan dengan rasio investasi terhadap PDB yang cenderung stagnan. Kemana Undang-Undang Cipta Kerja yang dulu pernah berjanji manis untuk membuka lapangan kerja? Usai jeda, kami akan hadirkan ulasannya dalam Kompas Bisnis.